Tuhan menilai berdasarkan nilai dari diri kita sendiri. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang saya barusan dapat beberapa hari yang lalu. Waktu itu saya membaca kitab Mazmur 76, ada kata yang sangat kuat yang keluar dari kitab Mazmur tersebut. Di kitab Mazmur 76 ayat 11a berkata, "Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu." Kata nasar itu punya arti kata to vow atau to make a vow, bersumpah atau membuat sumpah. Strong definition berkata to promise positively to do or to give something to God. Berjanji untuk secara positif melakukan sesuatu ataupun memberikan sesuatu kepada Tuhan. Mazmur ini menganjurkan kita untuk berjanji kepada Tuhan, membuat janji untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bernasar biasanya dilakukan untuk memperoleh jawaban Tuhan atau untuk memperoleh berkat dari Tuhan, untuk memperoleh kesembuhan, kelepasan, segala sesuatu dari Tuhan. Bernasar kita lakukan biasanya untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Apakah itu janji Tuhan, jawaban, kelepasan, kesembuhan, pasangan hidup, anak, dan lain-lain. Beberapa hari yang lalu kata ini timbul dengan sangat kuat dalam kehidupan saya. Kemudian saya mulai menyelidiki lebih lanjut mengenai nasar. Kata nasar pertama kali disebutkan di Alkitab ada di kitab Kejadian, yaitu pada waktu Yakub melarikan diri dari rumah orang tuanya karena takut kepada Esau, dan dia diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke Laban ke Padan Aram untuk tinggal di sana sementara waktu. Waktu itu Yakub pergi seorang diri sebagai anak yang dimanja oleh mamahnya. Dia benar-benar seorang yang dalam keadaan yang ketakutan. Sampailah dia tiba di Luz. Di situ dia tidur dengan beralaskan batu, dan pada malam hari dia bermimpi ada tangga naik ke surga dan banyak malaikat turun naik. Dan dalam mimpinya Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata bahwa dia adalah Tuhan Allah dari Abraham dan Ishak, dan dia akan memberkati Yakub, keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar, dan dia akan menyertai dan melindungi Yakub. Ketika Yakub menerima firman itu, Yakub menerima lawatan Tuhan dalam bentuk mimpi itu, Yakub meresponinya dengan sebuah nasar. Saya akan bacakan Kejadian 28 ayat 20. "Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Dan ini nasarnya, "Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Saudara, Tuhan mendengar nasar Yakub dan senang akan nasar Yakub. Buktinya adalah persembahan persepuluhan yang diikhtiarkan Yakub dijadikan Tuhan menjadi hukum bagi bangsa Israel. Nasar bisa kita lakukan sebagai bentuk respons terhadap janji atau firman atau lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga akan bagikan mengenai nasar Hana. Hana adalah istri pertama dari seorang laki-laki Efraim bernama Elkana yang mandul, tidak punya anak. Penina madunya selalu menyakiti hatinya dan membuat dia sangat sedih. Pada satu kali, Elkana beserta seluruh keluarga pergi ke Silo untuk memberikan persembahan tahunan. Pada saat itu imam di Silo adalah Imam Eli dan kedua anaknya. Di situ Penina madunya kembali memprovokasi, menyakiti hatinya sehingga Hana menjadi sedih dan gusar. Hana berdoa dan bernasar. Saya akan bacakan nasar Hana, 1 Samuel 1 ayat 11. "Kemudian bernasarlah ia atau Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi Hana bernasar sebagai sebuah respons untuk permintaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagai kesungguhan dari doa permintaan. Dan Tuhan senang akan nasar dari Hana. Itulah sebabnya Samuel lahir dan menjadi salah satu nabi besar bangsa Israel. Nasar Hana tidak murah. Anak laki-laki yang diidamkannya akan diberikan kepada Tuhan. Jelas dari kedua hal ini, dari kedua peristiwa ini, Tuhan menyukai nasar atau janji dari umatnya. Nasar Yakub dijadikan sebagai hukum bangsa Israel, nasar Hana dijadikan nabi besar umat Israel. Kitab Mazmur juga menyiratkan Daud banyak bernasar dan membayar nasarnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengenai nasar saya ingin bagikan beberapa hal lagi. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Pengkhotbah 5 ayat 4-5, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Ketika kita membuat janji kepada Tuhan, yuk hati-hati, karena Tuhan akan menuntut janji itu daripada kita. Jangan menganggap sepele nasar kita kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan yang maha murah pasti tahulah keadaanku. Jangan gampang membuat janji, jangan menunda-nunda janji. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang bodoh. Markus 14 ayat 3 juga memberikan sebuah gambaran mengenai nasar. Dan itu ada seorang perempuan bawa buli-buli yang pualam yang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, seharga 300 dinar. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkanlah minyak itu ke atas kepala Yesus. Minyak narwastu yang berharga 300 dinar pasti memang mahal bagi perempuan itu, tapi bagi Tuhan itu tidak mahal. Janji kita apapun di hadapan Tuhan sebenarnya tidak mahal, tapi Tuhan menilai nasar kita mahal atau tidak berdasarkan nilai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menilai nasar kita? Apakah nasar itu sesuatu yang mahal? Tuhan akan menganggap mahal. Tapi apakah kita nasar itu sesuatu yang murahan? Tuhan juga akan menganggap nasar itu sebagai sesuatu yang murah. Apakah perjanjian baru ada mengizinkan kita bernasar? Tuhan suka perjanjian. Esensi kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan adalah perjanjian. Paulus bernasar di Kisah 18. Juga ada Kisah 21 di mana 4 orang Yerusalem atau orang beriman di Yerusalem yang bernasar. Saudara, saya ingin mengajak saudara, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan perjanjian. Pada waktu Tuhan Allah Bapa mau mengubah perjanjian lama menjadi perjanjian baru, Dia membayar dengan sangat mahal, yaitu dengan darah anaknya yang tunggal. Kita dalam keadaan yang sangat tidak enak saat ini, tidak baik dengan adanya wabah COVID-19. Yuk kita berkorban, kita berani mengadakan perjanjian dengan Tuhan dengan sebuah nasar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengeluputkan kami, keluarga kami, kota kami, negeri kami dari COVID-19 dan dampaknya, saya akan melakukan ini. Saya akan memberikan ini. Apakah saudara berani melakukannya? Apakah saudara berani berkorban untuk keluarga saudara, untuk negeri ini? Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati yang rela berkorban. Hubungan kami kepadamu adalah hubungan perjanjian. Biarlah kami boleh berjanji, memberikan janji nasar kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan segera meluputkan wabah COVID-19 ini dan segala dampaknya. Sekali lagi Tuhan berikan kepada kami hati yang rela berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.